Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Adi Chandra. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bunga Pratiwi. Om Swastiastu, nama saya Nela Moza Zara. Salam kebajikan, saya Intan Nuraini. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Bigra Fatela. Kenalkan, nama saya Saifah Rahma Zahra dengan Kalian tahu gak sih, kalau hidup itu gak selalu bisa ditebak. Kadang bisa lancar, kadang ada hal yang tidak diinginkan. Nah, itu dia pentingnya punya asuransi jiwa. Kalau ada sesuatu yang terjadi, keluarga yang ditinggalkan masih punya pegangan secara finansial. Jadi, bukan cuma buat tulang punggung keluarga aja, tetapi siapapun yang sayang sama keluarganya dan mau mereka tetap aman secara finansial. Menurut Effendi 2015, asuransi jiwa adalah janji perusahaan asuransi untuk memberikan santunan jika nasabah meninggal dunia. Meski manfaatnya besar, tingkat literasi dan kepemilikan asuransi jiwa di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data OJK semester 1 tahun 2024 menunjukkan kepemilikan asuransi jiwa baru mencapai 6,6% dari populasi. Bahkan jumlah tertanggung perorangan menurun drastis sebesar 31,41% dibanding tahun sebelumnya. Nah, di sini tuh ada alasan pemilihan judul. Topik ini dipilih karena memiliki agensi yang tinggi dalam perekonomian keluarga. Banyak orang yang menganggap asuransi jiwa sebagai produk yang rumit atau tidak perlu. Maka makalah ini dibuat bertujuan memberikan pemahaman tentang konsep, jenis, manfaat, dan tantangan asuransi jiwa. Harapannya pembaca tuh melihat asuransi jiwa tuh sebagai bagian penting dari perencanaan hidup yang bertanggung jawab. Jenis-jenis asuransi jiwa. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka perlindungan terbatas waktu. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup. Berlaku untuk seumur hidup atau sampai usia 99 tahun. Yang ketiga, asuransi dwiguna. Asuransi ini merupakan gabungan dari asuransi plus tabungan. Yang keempat, ada asuransi unit-link. Asuransi ini merupakan gabungan antara proteksi plus investasi. Manfaat asuransi ada 3. Yang pertama itu jaminan keuangan bagi keluarga, seperti memberikan uang pertanggungan sebagai pengganti penghasil jika meninggal dunia. Nah, karena untuk memastikan keluarga kita tuh bisa melunasi utang dan menutup biaya hidup serta pendidikan anak tanpa kesulitan finansial. Nah, yang kedua itu ada mendukung perencanaan keuangan jangka panjang. Itu tuh membuat kita tuh menjadi aset warisan yang pasti dan terjamin, dengan tujuan tuh membantu dalam disiplinkan diri, menabung, dan pada jenis polis tertentu. Nah, yang ketiga itu ada memberikan rasa aman dan ketenangan mental, kayak menciptakan jaringan pengaman yang finansial agar kita tuh bisa mendapatkan ketenangan pikiran karena tahu bahwa keluarga yang kita cintai itu akan terlindungi secara finansial ketika apapun yang terjadi pada kita. Resiko dan tantangan dari asuransi jiwa. Yang pertama, rendahnya literasi asuransi. Berarti banyak orang nih yang belum memahami manfaat, cara kerja, atau pentingnya asuransi, sehingga banyak orang yang meragukan atau sehingga enggan lah untuk memakai asuransi. Padahal ini penting banget loh guys. Yang kedua, kurangnya transparansi agen atau perusahaan. Berarti informasi tentang produk, biaya, resiko asuransi sering tidak disampaikan secara jelas, sehingga menimbulkan kebingungan atau ketidakpercayaan dari nasabah. Yang ketiga, persepsi negatif terhadap asuransi muncul karena pengalaman buruk, janji yang tidak ditepati, atau kurang pemahaman mungkin dari nasabah sebelumnya belum menjelaskan secara jelas gitu. Sehingga masyarakat ya menganggap asuransi itu nggak menguntungkan atau merugikan gitu, tidak penting. Sekian. Peran asuransi jiwa di masyarakat ialah 1. Menjaga stabilitas keuangan keluarga. 2. Mendorong budaya perencanaan risiko. 3. Mendukung pertumbuhan sektor keuangan serta meningkatkan rasa aman menghadapi ketidakpastian. Jadi, kami mengambil kesimpulan bahwa asuransi jiwa bukan hanya formalitas, tapi memberikan ketenangan pikiran serta jaminan ekonomi bagi keluarga ketika risiko kematian itu terjadi.
Dan kita sebagai masyarakat harus cerdas dalam memilih dan memahami asuransi jiwa agar dapat memanfaatkan produk secara optimal. Saran untuk masyarakat harus jadi konsumen cerdas. Jangan asal beli, baca dulu. Tanya kalau bingung dan pastikan cocok sama kondisi keuangan. Saran untuk perusahaannya, kalau perusahaan ingin dipercaya, mereka harus jelas, jujur, dan bikin produk yang benar-benar bermanfaat, bukan hanya untuk kalangan tertentu. Dan saran untuk pemerintah soal pentingnya asuransi jiwa. Karena masyarakat banyak yang belum mengerti nih soal asuransi jiwa. Maka saran saya untuk mengadakan kampanye atau edukasi nasional dan berkolaborasi dengan media atau influencer yang mengerti atau ahli dalam bidang asuransi jiwa, supaya masyarakat gampang mengerti gitu tentang asuransi jiwa. Dan berikan juga asuransi mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah, karena mereka tuh berpikir kalau misalkan asuransi jiwa tuh gak penting-penting banget. Jadi ya saran saya sih untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi jiwa.